wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya juga salah satu guru di SDN Susukan 08. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil tema 4, subtema 3 pembelajaran kedua. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, hari ini hadir semua? Oke. Kita absen dulu di kolom chat ya, Nak. Sudah terlihat di kolom chat? Sudah ada, Nak? Sudah. Ya, silakan diisi dulu absen kalian ya. Yang sudah ngisi, silakan dibuka lagi kameranya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin siapa? Iya, silakan Bintang. Dibuka dulu, Nak, itunya. Mic-nya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ingat anak-anak, sebelum mulai kegiatan kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita patuhi? Masker. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak. menjaga jarak, terus membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama, ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Halo Halo Bandung ya. Nah, semua mic-nya dibuka, ikut bernyanyi dengan semangat ya. Siap? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah. Dan bukunya sudah? Iya. Sudah. Oh, kita harus semangat ya. Di pagi hari badan kita sehat. Kita harus semangat menghadapi hari ini dengan belajar yang penuh semangat dan riang gembira ya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang ingat tidak? Apa? Ada yang masih ingat globalisasi apa? Globalisasi adalah mendunia. Ya, kemarin kan sudah dunia tanpa batas ya. Nah, sekarang
kita akan melakukan kegiatan hari ini, yaitu kalian menyimak, membaca teks, yaitu yuk mencintai buah dalam negeri, terus menyimak video pembelajaran, udah mengerjakan LKPD, dan mengerjakan evaluasi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencintai produk Indonesia dan keberagaman kegiatan ekonomi ya. Nah, serta nanti kita akan belajar poster ya, membuat brosur. Nah, anak-anak coba lihat, berpikir global, bertindak lokal. Apa makna dari pernyataan tersebut? Berpikir global dan bertindak lokal adalah pemikiran yang maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, coba dibaca Rania, dan temannya tolong diperhatikan ya, dengan baik. Berpikir global, bertindak lokal, dan bertindak lokal adalah pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Ya. Jadi kalian harus memikirkan maju, ya. Begitu juga dengan belajar. Jangan nunggu dari guru, tapi langsung, ya nak ya. Langsung cari informasi. Apalagi sekarang sudah canggih ya, ada HP, bisa searching, bisa baca buku di mana aja, ya. Gunakan HP semaksimal mungkin, ya, sebaik-baiknya untuk kalian belajar, ya. Nah, berpikirnya itu harus maju ke depan. Apa yang harus saya lakukan ke depannya, ya. Nah, tapi kita tetap harus bertindak dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Kita pelajari selanjutnya. Nah, siapa yang mau baca ini? Iya, Bu. Iya, Saskia. Dampak dari berpikir global dan bertindak lokal adalah 1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri. 2. Meningkatkan perekonomian rakyat. 3. Meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. 4. Pasar produksi di Indonesia meningkat sehingga mengurangi tekanan terhadap sektor industri dan pengurangan tenaga kerja bisa dihindari. 5. Buah-buah lokal tetap menjadi raja di negara sendiri. Iya, terima kasih Saskia ya. Dampak dari berpikir global dan berpikir global itu 1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri. Meningkatnya perekonomian. Kenapa bisa meningkat perekonomian? Karena banyak masyarakat yang menggunakan produk dalam negeri ya. Nah, terus meningkatnya citra Indonesia di mata internasional. Mengapa bisa meningkat citra Indonesia di mata internasional? Seperti yang kita lihat di sini ada batik ya. Nah, sekarang produksi batik Indonesia sudah nyampe ke internasional. Bahkan ada presiden luar negeri yang memakai batik ya. Alhamdulillah batik sudah mendunia. Nah, terus pasar produksi di Indonesia meningkat sehingga mengurangi tekanan terhadap sektor industri dan pengurangan tenaga kerja bisa dihindari. Jadi dengan kita menggunakan produk-produk Indonesia, buah-buah dalam lokal, itu juga bisa mengurangi pengangguran karena seperti pabrik Indomie, yaitu Made in Indonesia, pabrik itu menggunakan tenaga kerja Indonesia. Jadi kita banyak memproduksi, mereka juga yang di pabrik banyak, semakin banyak kita mengkonsumsi makanan produk Indonesia, maka pabrik pun banyak memproduksi makanan Indonesia dan tenaga kerjanya tetap bekerja ya. Jadi kita selain kita makan kenyang, tapi kita juga membantu perhidupan keekonomian warga Indonesia yang lainnya. Nah, buah-buahan lokal tetap menjadi raja di negara sendiri ya. Seperti yuk kita lanjutin. Contoh dampak berpikir global dan bertindak lokal. Contohnya adalah 1. Menggunakan barang produksi dalam negeri. Berbelanja di pasar tradisional. Di sini pasar tradisional di mana aja? Pasar Jaya, Ciracas. Terus yang kamu ketahui apa lagi? Pasar Cijantung, Pasar Induk, Kramat Jati, dan lain-lain. Iya, ya, Pasar Cijantung, Pasar Cibubur, Pasar Induk, ya.
Di sini juga kita memilih ya, kita karena berpikir positif global dan bertindak lokal itu memilih konsumsi buah-buahan lokal ya. Jadi kita banyak mengkonsumsi buah lokal. Buah lokal itu apa saja? Contohnya, nah seperti tadi ya, ini seperti ini apel Malang, apel dari Malang ya, karena banyak terdapat budidayanya di Malang. Dan ini salah satu contohnya adalah buah jeruk, yaitu dari Medan, ya, di Medan. Dan ada yang tahu ini ada apa? Buah mangga apa namanya? Mangga Indramayu, dari Indramayu ya. Nah, terus ada juga nih salak pondo dari Sleman ya. Nah, itu beraneka ragam buah yang ada di Indonesia yang rasanya sangat lezat ya, enak. Nah, contoh sikap yang bukan, berarti yang tidak ya, yang tidak berpikir global dan bertindak lokal. Nah, satu, lebih memilih produk luar negeri. Dia merasa produk luar negeri bagus, padahal produk dalam negeri itu jauh lebih bagus ya, kualitasnya sama dengan produk luar negeri. Yang kedua, memilih berbelanja di mall, ya. Nah, terus yang ketiga, memilih konsumsi buah-buahan dari impor. Padahal berbelanja di mall pun itu sama kualitasnya dengan berbelanja di pasar tradisional, hanya bedanya tempatnya saja ya. Nah, ini salah satu buah dan produk dari Indonesia ya, dari lokal, yaitu ada batik, sepatu sepatu lokal kualitas internasional, yaitu ada beberapa sepatu dari kulit yang terbuat dari berasal dari Garut, dari Bandung, itu sepatunya bagus-bagus ya. Nah, terus ada Indomie, produk Indonesia, dan buah-buahan lokal. Nah, yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Ada yang tahu nggak kenapa buah dalam negeri kita tergusur? Ya, karena kita itu lebih banyak memilih buah luar. Merasa buah luar itu lebih lebih bagus, lebih ini, padahal lebih bergizi, lebih sehat. Itu adalah buah-buah produk dari dalam negeri ya, hasil petani Indonesia ya. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah ya. Nah, kalau yang dari Indonesia itu mahal karena dia lebih sedikit petani untuk menghasilkan dijualnya ke pasar. Makanya harganya sedikit mahal karena ada transportasi. Sedangkan buah yang dari luar negeri itu jatuhnya murah karena dia datangnya dalam jumlah besar. Ya, dia datangnya dalam jumlah besar ini, makanya buah dari luar negeri itu lebih murah. Ini dapat membuat lokal kalah dalam persaingan ya, dari segi harga ya. Padahal kalau kita mau lihat dari segi kualitas, buat kita juga lebih bagus gitu ya. Nah, yang selanjutnya siapa yang mau baca ini? Salma, Bu. Iya, Salma, silakan sayang. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Sepertinya contoh kita pasti lebih senang belanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan belanja di pasar tradisional. Iya. Nah, kalian sendiri senang berbelanja di mall atau belanja di pasar tradisional? Pasar tradisional. Pasar tradisional. Terus, ya, pasar tradisional. Nah, di mall emang AC-nya dingin, ya. Nah, terus tempat-tempatnya juga bersih.
Nah, di pasar tradisional, nah kalau dulu emang tempatnya kumuh, ya berantakan. Nah, namun pemerintah mencanangkan supaya gimana pasar tradisional tidak kalah dengan mall, tetap bisa banyak pengunjungnya, tetap rapi, tersusun rapi, bersih. Nah, yaitu dibangun dengan namanya pasar jaya, ya seperti yang kalian lihat sekarang, pasarnya sudah bagus, ya, sudah lebih nyaman, nah sudah tertata rapi, ya. Nah, jadi supaya kita tetap bisa membantu perekonomian negara kita juga, masyarakat Indonesia juga, maka kita harus berbelanja di pasar tradisional. Oke, lanjut. Siapa yang baca ini? Bu, apakah kalian lupa Indonesia dalam zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional ini sudah ada dari zaman dahulu ya. Nah, karena zaman dahulu, zaman penjajahan aja, ketika zaman penjajahan, Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya ya, sumber daya alamnya. Nah, hanya dulu pasar tradisional itu memperjualbelikan berbagai barang ya, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita. Nah, jangan sampai hilang ya, kalian juga harus menjaga pasar tradisional agar tetap berjaya ya, jangan sampai tergusur oleh mall dan supermarket ya. Nah, mari gunakan produksi dalam negeri. Nah, Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Ya, Muammar, dibaca. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan kritis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Oke, terima kasih Muammar. Oke, lanjutin Noval. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Iya, ya, terima kasih Noval. Nah, di sini ada program kampanye Cinta Indonesia, ya. Nah, siapa yang mau baca? Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan di pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan, tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi, dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Oke, terima kasih Bintang ya. Nah, jadi kita juga harus mengkampanyekan Cinta Indonesia ya. Untuk apa? Bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri. Serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional ya. Oke, kita perhatikan video pelajaran berikut ini. Diperhatikan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Jamila dari
kali ini yaitu membahas materi Mari Mencintai Produk Dalam Negeri. Tahukah kamu jika bangsa Indonesia adalah bangsa terbesar nomor 4 di dunia? Berpikir global, bertindak lokal adalah pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi yang ada merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Apa yang terjadi jika hanya ada satu kegiatan ekonomi? Tentu kebutuhan ekonomi masyarakat sulit terpenuhi dan sulit ditingkatkan. Untuk hari ini, materi Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke, kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajarannya ya. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD 1 yang akan Ibu share di grup WA ya, di WA group. Sudah ada? Sudah masuk? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kalian mengerjakan waktunya 10 menit ya. Pakai Canva, Bu. Ya, pakai Canva, Nak. Ya, sudah ada yang mengumpulkan? Ya, yang sudah mengumpulkan, silakan dibuka kameranya ya. Yuk, kita lanjut. Ada yang mau presentasikan hasil karyanya? Rania, Bu. Iya, silakan Rania. Yang lainnya kameranya dibuka, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Kirana Desma akan mempresentasikan hasil kerja saya. Berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikap, menggunakan barang produksi dalam negeri. 2. Berbelanja di pasar tradisional. 3. Mengkonsumsi buah-buahan lokal. Bukan contoh sikap. Lebih memiliki produk luar negeri. Berbelanja di mal. Memilih mengkonsumsi buah-buahan impor. Dampak. Pasar produksi dalam negeri meningkat. Pasar tradisional dapat tetap bertahan di era globalisasi. Buah lokal tetap menjadi raja di negeri sendiri. Pengertian. Pemikiran maju dan mendunia, namun tetap sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rania. Kasih plus dulu buat Rania ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Rania emang hebat. Oke ya. Sekarang biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Semuanya ikut ya. Gerakan tangan kamu, senam jari. Yuk, semuanya. Tangannya di kamera ya. Esta vida, 420, pistols pointed, botellas empty, first 10 rows anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed. Our rehab bottles got the whole crowd jointed. Checking what eyes kept me sweating no why. I can be living word fly, keep the gleam in your eye. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a corn show. The rhyme rocker with a shit load of plaque. I grab the mic and freak the rhythm till there's no more la. Story. Oke. Udah semangat? Udah ya? Nah, udah gerak kan badannya ya? Nah, ya. Oke, kita masuk materi selanjutnya yaitu syarat-syarat membuat brosur ya. Pertama yaitu apa Sasfia yang pertama syarat membuat brosur? Judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Oke, yang kedua apa Pak Uji? Tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Oke, yang ketiga ya Aska, yang ketiga apa?
3. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Iya, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan mudah diingat. Oke. Yang keempat, apa Cika? Gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Iya. Bintang yang kelima? Ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Iya, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar dan warna brosur harus dengan tulisan juga harus itu ya, harus tepat ya. Oke, Pauji semangat ya, belajarnya duduknya ngerapi ya nak. Iya, semangat Pauji. Ya, Nora yang keenam, apa syarat membuat brosur yang baik? Ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada. Brosur biasanya berukuran A5 tanda kurung 14,8 cm dikali 21,0 cm tanda kurung. Iya, terima kasih. Itu tadi adalah syarat-syarat membuat brosur yang baik ya. Itu judulnya yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah dibaca oleh pembaca ya. Nah, itu ada 6. Terus kedua, tulisan di dalam brosur juga harus jelas dan mudah dibaca oleh pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan ya untuk menyampaikan informasi harus mudah dipahami. Yang keempat, gambar yang dalam brosur berkaitan dengan isi topik atau brosur. Terus yang kelima yaitu ketepatan pemilihan warna antara warna dasar dan warna brosur dan warna tulisan harus sesuai ya. Terus yang keenam itu ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan ya, yaitu berukuran biasanya A5 yaitu 14,8 cm dikali 21,0 cm. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini brosur itu setiap brosur itu ada memiliki tujuannya ya. Seperti di sini ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 1 itu adalah brosur tersebut merupakan brosur untuk mempromosikan buku lembar kreasi ya. Jadi brosur ini promosi, nomor 1 ini kan judulnya lembar kreasi. Itu adalah judul dari brosur ini untuk promosi ya. Yang kedua adalah kalau brosur ada menyajikan harga buku yang ditawarkan pada brosur ini tadi. Yang ketiga, brosur tersebut berisi tentang keunggulan. Nah, ada beberapa nih. Yang nomor 3 ini kita lihat nih beberapa keunggulan tentang buku berseri yang lembar kreasi ini ya. Nah, itu diingat ya. Jadi brosur itu ada judulnya yang untuk mempromosikan tentang apa. Kalau misalnya kita mau buat brosur pentas seni, terus di pentas seninya itu ada bazar ya, akan mengadakan misalnya di Susukan 08. Kita tulis di situ pentas seni SJN Susukan 08 dan beserta ada bazar. Nah, terus bazarnya itu di situ beraneka ragam, apa saja yang mau ditampilkan ditaruh di situ. Terus ada harganya ya. Nah, bazar misalnya kalian jual hasil kreasi kalian, misalnya kalian punya lukisan, tulis di situ harganya berapa. Terus keunggulan dari bazar itu apa saja? Terdapat misalnya di situ beraneka ada macam makanan, ada beraneka kreasi anak-anak yang ditampilkan, itu macam-macam di situ ya, keunggulan yang ditawarkan ya, itu brosur ya. Nah, lanjut dengan perhatikan kriteria brosur yang baik. Ya, kita perhatikan kriteria brosur yang baik ya. Ya, coba dibaca Jihan. Ayo Jihan. Perhatikan kriteria brosur yang baik. 1. Slogan jelas dan mudah Iya, Nabila nomor 2. 2. Bahasa baik dan menarik dengan huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik.
Iya, ya. Jadi kriteria brosur yang baik itu slogannya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sama. Nah, yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik ya. Oke, untuk brosur sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Iya, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan lembar LKPD yang kedua ya. Ibu kirim di WA grup. Waktu mengerjakan 5 menit ya. Karena kalian kan sudah terbiasa bikin poster di Canva, bikin tugas-tugas ya. Canva. Nah, sekarang silakan kerjakan, waktunya 5 menit saja. Sudah ada yang selesai? Oke, sudah ada yang selesai? Boleh langsung diaktifkan kembali kameranya ya, anak-anak. Nah, LKPD sudah, sekarang kita akan tes evaluasi ya. Nah, evaluasi ada di kolom chat ya. Silakan. Sudah ada di kolom chat? Sudah, Bu. Iya, silakan. Iya, kamera dibuka semua. Untuk hari ini kita sudah tes formatif, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita buat kesimpulan bersama. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Berpikir global dan tindak lokal adalah pemikiran main dan mendunia. Namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Ya, apalagi? Selain tadi berpikir global, bertindak lokal, apa saja yang sudah kamu pelajarin selain itu? Yuk. Dampak dari berpikir global dan bertindak lokal adalah dampak dari berpikir global dan bertindak lokal. Terus apa lagi? Nah, buah-buahan lokal tetap menjadi raja di negara sendiri. Terus apa lagi? Positif terhadap keberagaman. Ayo yang lainnya mana ini? Melestarikan pasar tradisional. Ya, melestarikan pasar tradisional. Good. Apalagi? Keberagaman kegiatan ekonomi. Iya, keberagaman kegiatan ekonomi. Terus? Teknik pembuatan brosur. Iya, pembuatan brosur. Good. Ya. Nah, sampai ketemu di hari Selasa ya, dan kita besok dengan materi yaitu PB ketiga ya. Tadi sudah kamu pelajari. Nah, sekarang Ibu mau nanya hari ini, bagaimana perasaan kamu hari ini? Gembira. Tenang. Kalau gembira itu gimana? Wajahnya harus ceria ya. Nah, alhamdulillah. Senang belajar hari ini? Nah, iya ya. Kalau sudah tetap semangat ya belajar ya. Oke. Nah, sebagai penutupan tolong sampaikan ke orang tua kalian. Terima kasih dari Bu Guru karena sudah memfasilitasi kalian untuk ikut Zoom dan belajar sehingga pembelajaran kita berjalan dengan baik ya, dengan sukses. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, sekarang sebagai penutup ditutup dengan berdoa. Siapa yang baca doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, kawan-kawan kita belajar kita suaranya kurang kenceng nak karena di sini hujan deras ya tempat Bu Guru. Tempat kalian hujan juga enggak? Ya, Bu, hujan deras. Iya, hujan Bu Guru hujannya gede ini. Makanya suaranya ini ya. Makanya banyak kamera yang tertutup. Iya, Donat suaranya kenceng nak biar terdengar nak. Ya, tutup doanya. Sesudah kita belajar, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Oke, terima kasih Donan. Nah, alhamdulillah selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.